sejauh ini kita eh, di oke. Ternyata susah ya. Oke, di sini ada Mbak Nadir nih. Mbak Nadir ini apa Mbak? Saya public business. Public business di akun BIS. Nah, saya mau tanya dari kacamata saya, maksudnya orang awam gitu. Ya. Akun BIS itu apa sih? Jadi akun BIS itu adalah aplikasi pembukuan keuangan yang bisa digunakan untuk individu, organisasi maupun bisnis. Jadi kalau masnya misal nih, masnya sebagai individu sendiri nih buat nyatet keuangan, kebutuhan mau pengeluaran maupun pemasukan per bulannya gitu bisa lewat akun BIS. Terus misalnya kalau nanti masnya di mana mas? Saya Nova. Oke, Mas Nova. Misal Mas Nova punya usaha, terus pencatatan keuangannya bisa penulisan pencatatannya bisa pakai akun BIS. Gitu. Jadi nanti Mas tuh bisa tahu part-part mana yang misalnya perlu dimaksimalkan, yang kurang gimana gitu. Kalau misalnya terus mau mengembangkan usahanya gitu di akun BIS bisa. Jadi itu ini ya apa namanya pencatatan dari skala yang kecil sampai yang besar. Yeah. Jadi istilahnya sampai ke detail-detailnya bisa. Oke. Akun BIS itu baru support untuk cash flow. Jadi kalau sampai neraca laba rugi gitu belum. Cuma untuk pemasukan, pengeluaran, kemudian utang piutang itu kita bisa. Tuh. Nah, kalau dari segi aplikasinya itu, gimana sih cara daftarnya? Nah, kalau untuk daftarnya itu teman-teman bisa download lewat Play Store untuk yang Android atau yang pakainya iPhone bisa di App Store. Selain itu kita juga bisa diakses melalui website untuk PC-nya itu. Dan satu akun itu bisa diakses oleh beberapa. Jadi istilahnya kalau misalkan yang punya itu manajernya bisa bawahannya bisa. Ya, jadi untuk di akun BIS ini kita ada dua jenis. Maksudnya ada versi standar yang itu gratis, yang bisa teman-teman download gratis. Terus ada yang versi berbayar. Nah untuk bisa kalau yang tadi kayak Mas Nova sampaikan, itu kan kalau misalnya Pak manajer terus kemudian karyawan-karyanya bisa mengakses itu nanti kita ada. Kita ada fitur multi user. Multi user itu jadi satu akun nanti bisa diakses oleh beberapa orang terus dengan perannya sendiri-sendiri. Misal gitu. Mas Nova sebagai manajer. Nanti Mas Nova cuma pengen lihat periksa laporan keuangannya saja. Terus ada juga yang di bawahnya Mas itu misalnya pengennya cuma mencatat saja gitu. Ada yang bisa cuma melihat, terus ada juga yang nanti bisa mengedit. Itu perannya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Iya. Terus kemudian marketnya itu siapa saja nih? Yang maksudnya yang aplikasinya ini yang dituju itu siapa aja gitu Mas? Mau perusahaan besar atau mungkin UMKM atau dan yang lainnya. Ya, jadi misinya akun BIS itu mensejahterakan UMKM. Jadi sebenarnya market kita adalah untuk membantu para UMKM. Jadi mereka kan secara finansial tuh masih ya belajar lah untuk usaha. Jadi kalau misalnya jadi istilahnya membantu pembukuan mereka. Ya, kalau konvensional kan ribet. Ya. Kita harus nyatet, belum lagi kalau ada yang ketinggalan, kemudian ada salah satu harus mengubah semuanya, itu kan susah. Nah,
Kalau misalnya mereka mau pakai aplikasi itu mahal. Nah kalau di akun BIS ini selain fiturnya itu sederhana, jadi bisa dimengerti oleh orang awam yang nggak paham akuntansi sekalipun, itu fitur-fiturnya juga simple. Tuh, pengeluaran, pemasukan, terus utang piutang, terus kita juga ada fitur invoice. Jadi kalau mau ngasih invoice itu nggak perlu stempel, tinggal di klik nanti jadi. Oh gitu. Ya. Terus untuk istilahnya aplikasinya itu yang kan biasanya kan ada yang sederhana, terus mungkin ada yang lebih komplit, itu apakah bayar lagi atau mungkin satu aplikasi gratis atau sekali beli aplikasi bayar berapa gitu? Ya gini. Jadi di akun BIS itu fitur standar itu pencatatan pengeluaran, pemasukan, terus utang piutang itu gratis. Terus kan kita juga ada laporannya itu bisa diunduh. Nah untuk yang versi standar ataupun yang gratis itu kita cuma bisa download versi PDF gitu. Jadi nanti laporan keuangannya nggak bisa diedit. Misal mau diubah, misalnya mau diolah lagi misalnya untuk jadi laporan untung rugi, laba rugi gitu kan perlu pemrosesan lagi. Nah itu untuk yang versi standar itu belum support. Terus juga masih ada iklan. Oh iklan. Ya. Terus habis itu juga belum bisa multi user. Jadi kalau mau mantau usaha dengan banyak orang dengan satu tim itu belum support. Kalau untuk yang versi standar. Kalau aplikasinya yang untuk Pro berapa nih? Bayarnya berapa? Kalau yang untuk Pro gini. Jadi kalau aplikasi sejenis akun BIS, ya sebut aja aplikasi X gitu. Itu mereka patok harga untuk 1 bulan itu bisa sampai Rp200.000. Sedangkan di akun BIS untuk harga segitu bisa sampai 1 tahun. Jadi kita di akun BIS itu untuk paket 12 bulan itu cuma Rp189.000. 1 tahun? 1 tahun setara dengan yang mereka kalau di aplikasi lain cuma 1 Jadi, bulan. Bentar. Berarti 1 bulannya terhitung berapa? Jadi gini. 1 bulannya kita berapa? ada 4 paket. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, terus 12 bulan. Iya. Yang 3 bulan itu cuma Rp54.000. Tuh. 54.000 udah dapat Pro. 3 bulan Pro. Udah dapat multi user, udah dapat multi buku kas. Jadi kalau misalnya Mas punya beberapa usaha ataupun beberapa cabang ini laporan keuangannya sendiri, cabang lain laporan keuangannya sendiri bisa support untuk yang fitur premium. Terus bisa invoice-nya juga sudah bisa, laporan keuangannya bisa diunduh versi PDF maupun Excel. Gitu. Berarti istilahnya akun BIS ini sebuah aplikasi pencatatan atau pembukuan buat mereka yang istilahnya di bawah ya, maksudnya UMKM yang memerlukan pembukuan yang sederhana tetapi rapi gitu. Ya, jadi kan padahal keuangan itu kan penting. Kita mau tahu gimana jalannya usaha ini udah untung atau belum. Terus kan seringnya tuh para pengusaha tuh UMKM terutamanya itu mereka belum tertib keuangannya. Terus keuangan pribadi sama keuangan usahanya belum dipisah. Jadi nggak tahu, dikiranya udah punya uang banyak nih, tapi ternyata kan mereka harus saving untuk produksi kembali lagi. Produksi lagi selanjutnya. Gitu. Iya, berarti emang UMKM biasanya kelemahannya ya memang keuangan di situ ya. Istilahnya kalau misalkan udah dibantu sama akun BIS, kemungkinan besar usahanya juga akan rapi dan bertahan lama. Ya kalau pembukuan keuangannya rapi, insya Allah usahanya juga bisa berkembang dengan baik karena mereka tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Iya. Gitu. Misalnya saya ternyata makan biaya produksi terlalu banyak nih, gitu. Kira-kira pos apa yang harus saya kurangi? Atau ternyata saya biaya promosinya terlalu banyak nih, gitu. Oke, jadi terima kasih buat
Pak Nadir yang sudah mampir ke sini. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu bisa mampir ke sini, mungkin bisa menawarkan akun BIS ke member-member kita. Oke, siap. Gitu. Itu tadi Mas. Gimana? Perbandingannya. Kalau di aplikasi lain 200.000 untuk 1 bulan, kalau di kita 200.000 dapat 1 bulan. 200.000 dapat 1 tahun. Oke, sampai jumpa. Dadah.